Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Ini adalah malam yang keempat atau malam yang terakhir kita mengadakan ibadah malam Pasion, karena besok kita akan masuk ke dalam ibadah hari kematian Tuhan Yesus. Karena itu mari kita lebih lagi menghayati arti dari pengorbanan Yesus yang telah menyerahkan nyawanya untuk mati ganti kita, supaya kita menjadi orang yang berkemenangan. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa sejenak dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa di dalam saat yang teduh. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita puji Dia dengan bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 16. Kita bernyanyi Suci, Suci, Suci. Sungguh Engkau adalah Allah yang maha suci, maha mulia, maha agung. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk kebaikan-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami. Di ibadah malam Pasion yang keempat ini Tuhan, kembali kami datang untuk merasakan bagaimana Tuhan pada waktu yang lalu, 2000 tahun yang lalu, oleh karena kasih-Mu kepada kami umat-Mu, orang yang percaya, Engkau telah mau mati ganti kami. Tuhan, ajarilah kami untuk terus hidup menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati pada kami malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita untuk Tuhan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 132, Berserah kepada Yesus. Jiwaku
kita. Mari kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bernyanyi memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 243, Pada Kaki Salibmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini, kita akan membaca sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan, tertulis dari Lukas pasal yang ke-22. Kita akan baca ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-14 sampai 23, penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan akan lebih berbahagia kalau kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, berdasarkan teks firman Tuhan yang telah kita baca ini, kita akan merenungkan sebuah tema, berbuat dengan tindakan nyata. Berbuat dengan tindakan nyata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dikatakan, "Untuk segala sesuatu
ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu bertemu dan ada waktu untuk berpisah. Yesus telah melakukan perjalanan misinya di dunia ini dan kian dekatlah ia pada akhir perjalanan itu. Justru di akhir perjalanan itulah klimaks dari pelayanannya. Meskipun itu adalah perjalanannya yang berat, tetapi ia telah beberapa kali mensosialisasikannya kepada para muridnya bahwa sebentar lagi ia akan menghadapi penderitaannya. Pada saat-saat terakhir itu, Yesus ia merasa perlu memberikan nasihat-nasihat terakhir kepada muridnya, kepada para muridnya itu, untuk mereka bisa meneruskan pemberitaan Injil, kabar baik kepada semua orang. Dan inti pemberitaan Injil itu sebentar lagi akan ia laksanakan. Inti pemberitaan Injil adalah keselamatan manusia di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali ganti manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan teks kita hari ini, di sini dikatakan Yesus rindu bersama-sama dengan murid-muridnya pada perjamuan perpisahan itu. Bapak Ibu, sama seperti kita rindu berkumpul sejenak dengan orang-orang yang kita kasihi sebelum kita pergi meninggalkan mereka. Demikianlah Yesus rindu untuk bersama-sama dengan murid-muridnya dalam perjamuan yang terakhir ini, saudara. Nah, pada saat yang akrab demikian, saudara, biasanya perasaan sedih bercampur hikmat ini akan mengisi hati dan pikiran kita. Kalau ketika kita mau berpisah, kita berbicara untuk perpisahan ini. Agaknya pada peristiwa makan Paskah terakhir itu lebih mendalam lagi pendekatan Yesus memberi pengertian kepada murid-muridnya. Seolah-olah Yesus dalam desakan waktu yang kian sempit itu, ia hendak menandaskan, ia hendak menekankan kepada murid-muridnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana makna hidupnya bagi mereka dan bagi dunia yang akan mereka hadapi dengan namanya. Nah, penekanan ini, Bapak, Ibu, mencapai titik puncaknya ketika Yesus mengambil roti, memberkatinya dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Itu dikatakan di ayat 26 sampai 29. Nah, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Lagi-lagi dibayangkan oleh Yesus suatu alam, suatu masa yang baru, yang bukan di dunia ini. Suatu tempat perhentian kekal bersama mereka yang dikasihinya, yaitu di rumah Bapa. Nah, kalau kita memperhatikan ayat 19c dari pasal 22 kitab Lukas ini, Yesus berkata, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak mengatakan, "Kenanglah ini."
Yesus tidak mengatakan ingatlah ini. Yesus tidak mengatakan bayangkanlah ini. Mengapa? Karena Yesus tahu betapa mudahnya manusia melupakan sesuatu. Ada pepatah Yunani yang berbicara tentang waktu begini Bapak Ibu. Waktu adalah yang menghapuskan segala sesuatu. Apa artinya? Artinya kenangan akan sesuatu akan berakhir atau akan hilang seiring dengan berlalunya sang waktu. Tetapi Bapak Ibu, hasil dari tindakan seseorang, karya seseorang itu akan menghasilkan suatu pertinggal yang disebut monumen. Apabila orang melihat hasil karya seseorang tersebut atau monumen tersebut, orang akan mengingat suatu peristiwa atau seorang tokoh yang berhubungan dengan monumen tersebut. Yesus berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu artinya iman kepercayaan kita kepada kasih penebusannya tidak hanya tinggal di dalam pikiran kita saja, tetapi harus mewujud di dalam perbuatan dan perilaku kita sendiri. Karena Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, di malam Pasion yang keempat ini kita dituntut mengenang hari-hari sengsara Yesus dengan mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah iman pengenalan kita akan Tuhan Yesus yang telah menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita itu kita kenang hanya sekedar pengetahuan saja tanpa diwujudkan dalam suatu tindakan? Yesus berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Artinya bahwa Yesus telah lebih dahulu melakukan apa yang kita inginkan. Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita. Yesus telah lebih dahulu mengampuni kita. Yesus telah lebih dahulu memberi pertolongan di dalam segala pergumulan kita. Oleh karena itu, mari kita juga mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, dan memberi pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Dan semua itu tidak hanya sekedar ada di dalam pikiran, tetapi di dalam tindakan yang nyata. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Kembali kami belajar teladan Yesus. Bagaimana Yesus tidak hanya sekedar mengatakan sesuatu, tetapi sesuatu itu telah Dia lakukan lebih dahulu, baru Dia katakan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami juga sebagai orang Kristen tidak hanya sekedar mengetahui apa yang baik, tetapi lebih dari itu, kami adalah pelaku-pelaku kebaikan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang kami dengar. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita aminkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 257, Tercurah Darah Tuhanku.
Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, dan memberkati segala rencana dan pengharapanmu, mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur karena pertolongan Tuhan, ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu, tetap semangat, tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Karena itu siapkan hatimu, besok kita akan beribadah hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Haleluya.